Saya ingin menegaskan tentang apa yang kita pelajari dari hadis-hadis yang ada di Kitabul Jihad. Ini supaya jangan sampai kemudian orang-orang yang tidak paham Islam itu mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan kekerasan melalui ajaran jihad. Pertama, ajaran jihad itu bukan ajaran untuk melakukan kekerasan. Ada aturan-aturan, ada sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berperang, mewajibkan jihad terhadap kaum muslimin. Ada sebab-sebabnya, tidak sembarangan. Kemudian ketika berperang pun ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. Tidak boleh membunuh orang yang tidak melakukan perlawanan. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak bisa mengangkat senjata. Ada aturan-aturannya seperti itu. Tidak boleh memotong pepohonan, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah. Itu aturan-aturan perang di dalam Islam. Ada sebab dan ada aturan-aturannya. Jadi jangan salah dipahami, ajaran jihad itu ajaran kekerasan, dan itu yang sekarang didogmakan oleh orang-orang yang benci terhadap ajaran Islam. Ajaran jihad itu adalah ajaran tentang kekerasan. Dan ajaran Islam bukan cuma jihad. Yang pertama tadi, jihad ada sebab dan ada aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, ajaran Islam bukan cuma jihad. Jihad itu bagian saja dari ajaran-ajaran Islam, dari fikih Islam. Kemarin di bab di hadis-hadis sebelumnya, di hadis-hadis yang kita pelajari pada pekan lalu, yang dijelaskan Rasulullah SAW mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab, dan beliau mengatakan la yajtami'u dinan fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di Jazirah Arab. Jangan kemudian kita mengatakan, kok Nabi kok baper begitu? Nabi kok diskriminatif? Nabi kok marahan? Nah, sekarang lagi viral itu. Ada menteri yang ngamuk-ngamuk. Hobinya ngamuk gitu. Ini kok Nabi baper, kemudian Nabi suka marah. Wah, ada Nabi marah. Nabinya orang Islam doang yang suka marah. Enggak. Karena memang risalah dan tujuan diutusnya Nabi itu bukan sekedar memberikan kabar gembira, tapi juga memberikan peringatan. Basyiran wa nadhira. Dan di dalam sejarah para nabi dan rasul, bukan cuma Nabi Muhammad SAW yang pernah marah itu. Dan para nabi itu marah ada sebabnya. Di dalam Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh. Allah menghikayatkan tentang Nabi Nuh. Wa qala Nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nuh berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, la tadhar, jangan kamu biarkan alal ardi, di muka bumi ini, minal kafirina dayyara, seorang pun dari orang kafir. Jangan kamu sisakan seorang pun dari orang kafir di muka bumi. Kenapa? Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Sungguhnya jika engkau tinggalkan, jika engkau biarkan satu saja dari mereka, yudillu ibadaka, jika engkau biarkan mereka orang-orang kafir itu di muka bumi, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali para pendosa dan orang-orang yang sangat kafir. Ini bukan cuma mengusir dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kalau Rasulullah kan
mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab. Tapi Nabi Nuh mendoakan orang-orang kafir itu supaya dimusnahkan dari muka bumi. Nah, mau bilang Nabi Nuh baper, mau bilang Nabi Nuh diskriminatif. Bukan hanya diusir dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu negara ke negara yang lain, dibinasakan dari muka bumi. Nabi Musa juga dijelaskan apa doanya terhadap Fir'aun dan bala tentaranya itu. Qala Musa, Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya liyudillu ibadaka. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Musa berkata, wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya dan pembantu-pembantunya zinatan wa amwala, perhiasan dan harta yang banyak, liyudillu an sabilik. Mereka memiliki harta yang banyak, perhiasan yang banyak itu hanya untuk menyesatkan hambamu untuk mengikuti jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, wahai Tuhan kami, binasakan, habiskan harta-harta mereka, washdud ala qulubihim, dan kunci rapat, kunci kuat hati-hati mereka, maka mereka tidak akan beriman hatta yarawul adzabal alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa. Bukan cuma manusia, kan Nabi juga manusia itu. Malaikat juga marah melihat Fir'aun itu. Malaikat Jibril ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut itu, kan dia nyungkap lah istilahnya, mengeluarkan kepalanya dari laut itu untuk ngambil napas dan untuk mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, sambil tersengal-sengal. Terus dia ucapkan itu, dan malaikat Jibril karena marahnya melihat Fir'aun yang mengucapkan itu, pada saat dia sudah tersengal-sengal tenggelam di laut itu, dia baru menyatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Dulu waktu jadi raja, waktu berkuasa, dia malah mengaku diri sebagai Tuhan. Itu sebabnya malaikat Jibril marah. Maka dia ambil lumpur yang ada di dasar laut itu untuk menyumpal mulutnya Fir'aun. Kemudian ditenggelamkan lagi kepalanya itu, supaya dia nggak mengucapkan kalimat itu lagi. Sebab malaikat Jibril selain karena marahnya, malaikat Jibril khawatir kalau Fir'aun itu tetap mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, Allah akan memberikan rahmatnya kepada Fir'aun. Itu yang tidak diinginkan oleh malaikat Jibril, makanya ditenggelamkan lagi kepalanya itu. Itu malaikat. Ada manusia yang bisa membuat malaikat marah itu. Malaikat juga makhluk. Allah juga pernah marah. Dan salah satu sifat Allah itu al-muntaqim, zat yang menyiksa. Tapi jangan lihat kemudian orang-orang mengatakan Tuhan di dalam Islam itu kok menyiksa, pemarah. Itu salah satu sifat saja itu. Salah satu sifat saja dari Tuhan itu. Allah bahkan mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dua itu. Beritahukan kepada hambaku Muhammad, anni anal ghafurur rahim, bahwa saya adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan bahwa siksaku adalah siksa yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Itu keseimbangan, dan untuk itulah para nabi dan rasul itu diutus.
untuk memberikan kabar gembira dan juga untuk memberikan peringatan. Siapa yang beriman kepada Allah akan mendapatkan balasan yang baik. Siapa yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan balasan yang buruk. Jadi bukan hanya Nabi yang suka marah itu, yang pernah marah. Malaikat juga pernah marah. Allah juga pernah marah. Malah di hadis qudsi kan Allah mengatakan, "Man lam yashkur ala na'mai, wa lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda biqada'i, fal yatlub rabban siwa'i, wal yakhruj min tahti sama'i." Siapa saja yang tidak bersyukur terhadap nikmatku, tidak bersabar terhadap bala yang datang dariku, dan tidak ridho dengan qada'ku, maka hendaklah ia cari Tuhan selain aku, dan hendaklah ia keluar dari bawah langitku. Wah, mau kemana itu? Bukan hanya diusir dari Jazirah Arab, disuruh cari langit yang lain selain langit Allah itu. Apa kemudian kita bilang Allah itu gimana sih jadi Tuhan, kok mengusir hambanya sendiri? Yang diusir adalah hamba yang layak diusir, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan pernyataan itu karena si hamba itu sendiri menzalimi dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah menzalimi siapapun dari hambanya, termasuk orang-orang yang ingkar terhadap dia. Allah tidak akan pernah menzaliminya. Kenapa kemudian mereka disiksa oleh Allah? Karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian ada pertanyaan, kok orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu di nerakanya kok kekal? Padahal dia hidup cuma sekian puluh tahun. Tapi kok disiksa kekal di neraka itu? Itu kan zalim namanya itu. Dia hidup ingkar terhadap Allah itu. Misalnya dia hidup sampai 60 tahun. Dia balik mukallaf dari usia 15 tahun. Berarti kan ia ingkar kepada Allah itu cuma 45 tahun. Kenapa ketika dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia kekal di dalam neraka itu? Kenapa bukan selama dia kafir itu saja dia menempati neraka, dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa harus selama-lamanya? Itu kan menzolimi. Kenapa tidak seperti di dunia itu? Tidak seperti di dunia orang kalau di penjara seumur hidup itu masa tahanan yang paling lama. Ini kenapa Allah tidak menghukum seperti itu? Kenapa tidak dimasukkan hambanya itu ke dalam neraka seumur hidupnya? Kenapa selama-lamanya? Khalidina fiha abada. Itu karena kalau orang ini dibiarkan hidup selama-lamanya, dia juga akan kafir selama-lamanya. Kalau dia diberikan kesempatan hidup selama-lamanya, dia akan kafir selama-lamanya. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi bukan karena dia cuma hidup sekian puluh tahun, dia harus dimasukkan ke dalam neraka seharusnya sesuai dengan umur hidupnya itu. Alasannya tadi, kalau orang kafir ini dibiarkan hidup selama-lamanya, diberi kesempatan hidup selama-lamanya, maka dia juga akan kafir selama-lamanya. Itu dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, dia akan kafir selama-lamanya kalau dia diberikan kesempatan hidup selama-lamanya. Bukan hanya 45 tahun. Tapi kalau dia diberikan kesempatan hidup selama-lamanya, dia akan kafir selama-lamanya. Itu sebabnya Allah memasukkan dia ke dalam neraka selama-lamanya. Jadi Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Ketika dia menyiksa hambanya itu karena si hamba itu menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan, "Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu."
Sungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diri saya sendiri. Artinya, saya haramkan diri saya untuk melakukan kezaliman. Dan saya jadikan kezaliman itu haram untuk kalian lakukan. Fala tazalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul terhadap umat-umatnya yang kafir dan menentang ajaran-ajaran yang mereka bawa, itu bukanlah kezaliman. Itu adalah akibat dari kekufuran mereka sendiri. Dan mereka, para nabi dan rasul itu melakukan itu karena perintah Allah. Mereka tidak akan melakukan apapun menurut kemauannya sendiri. Bahkan tidak akan mengucapkan satu ucapan pun sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan itulah yang dijelaskan untuk Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah Muhammad itu berbicara sesuai dengan keinginan nafsunya, tapi dia berbicara sesuai dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka pengusiran orang-orang Yahudi dari Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Allah jelaskan sendiri itu di dalam surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlul kitab itu dari rumah-rumah mereka, min awwalil hasyr. Dari masa pertama mereka dikumpulkan untuk diusir dari Madinah itu. Allah yang mengeluarkan. Allah yang menegaskan itu, bahwa bukan semata-mata Rasulullah tidak suka dengan mereka, tapi karena memang itu perintah Allah, maka Allah tegaskan itu dalam surat Al-Hasyr. Kalau enggak salah ayat 2. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Jadi untuk memahami ajaran Islam itu, jangan pelajari ajaran Islam itu setengah-setengah. Maka itu sebabnya semua kitab atau semua bab yang ada di dalam kitab Bulughul Maram ini kita akan pelajari. Sebagian besarnya sudah kita pelajari. Dan sekarang kita belajar tentang Kitabul Jihad itu karena dia merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan jihad itu sekali lagi bukan ajaran tentang kekerasan, tapi itu ajaran yang menjelaskan bagaimana perlakuan kaum muslimin terhadap orang-orang yang menentang ajaran Allah dan tidak membiarkan ajaran Allah ini didengar oleh manusia yang lain. Bukan semata-mata karena kebencian Islam itu melakukan peperangan, tapi ada sebabnya dan ada aturan-aturan.